kita akan membahas mengenai Lipo General Insurance yang menurut kita juga cukup menarik ya di dalam untuk di financial service, terutama untuk di insurance. Oke, bisa kita mulai? Ya, jadi kalau misalkan kita melihat tentang company profile-nya ya at a glance, Lipo General Insurance ini adalah general insurance yang terbesar nomor 8 di Indonesia, dan dari ini perusahaan telah perusahaan telah diakuisisi oleh PT Hanwha Insurance semenjak 2023. Untuk terkait dengan produk offeringnya, Lipo General Insurance ini memang cukup ekstensif terkait dengan produknya, mulai dari health, kemudian juga motor insurance, property, dan lain sebagainya. Bisa kita next? Jadi yang menarik dari Lipo General Insurance ini adalah memang kalau misalkan kita melihat dari dia punya DPW atau Direct Premium Return atau premi asuransi yang diusahakan itu selalu bertumbuh setiap tahun ya. Di mana dari 2013 sampai dengan 2022 tumbuhan rata-rata tahunnya itu sekitar 14,1%, dan ini memang lebih tinggi dibandingkan dengan industrinya di level hanya sekitar 7,3%. Dan kemudian kalau misalkan kita melihat dari 2013 dengan 2022, ini memang growth-nya juga cukup robust, tumbuhannya cukup kuat, sehingga memang sekarang untuk terkait dengan premi yang dicatatkan ini sudah sekitar 2,5 triliun lebih. Sampai saat ini di 2022 market share-nya juga terus bertambah ya terkait dengan LPGI sendiri. Mulai dari di tahun 2013 market share mereka di space untuk general insurance hanya sekitar 1,8% sampai dengan 2022 kemarin di level 3,2%, dan inilah yang menyebabkan sebetulnya tadi yang kita sampaikan di awal untuk terkait dengan posisinya di market sekarang, itu mereka adalah yang terbesar nomor 8 untuk di space di general insurance. Kita boleh next? Iya, jadi memang kalau misal kita breakdown dari tadi premiumnya atau preminya, itu kita ada sebenarnya yang bertumbuh ini dari berbagai segmen. Termasuk itu terkait dengan properti, kemudian juga kredit, kemudian juga insurance, dan juga health insurance. Jadi ini kita melihatnya sebenarnya pertumbuhan daripada premi asuransi yang dicatatkan oleh perusahaan ini cukup baik, dan memang menjadi leader di beberapa segmen. Karena memang notabene-nya juga Hanwha adalah satu perusahaan besar di Korea yang memang memiliki untuk khususnya di life insurance. Jadi memang kalau misalkan kita melihat yang di pojok itu ya, health insurance terus bertambah, dan memang mereka adalah salah satu insurer yang nomor 1 di Indonesia terkait dengan life insurance. Dan melihatnya kalau kita ngomongin growth strateginya ke depan, ini HLI sendiri juga memang terus menambahkan berinovasi dalam menawar produknya, baik itu mulai dari properti dan juga lainnya yang mungkin kita akan bahas selanjutnya. Next. Jadi ini kita melihat sebetulnya, dan juga company melihat ada potensi untuk terkait dengan motor insurance atau asuransi kendaraan bermotor. Nah, kalau kita melihat ya, memang ada prediksi awal dan kebijakan dari pemerintah itu di 2020 itu akan diwajibkan untuk para pemilik dan bermotor untuk memiliki asuransi. Nah, ini kita lihat bahwa sebetulnya untuk terkait dengan Indonesia car owners atau pemilik mobil di Indonesia ini memang harus bertumbuh. Dan juga kalau misalnya kita melihat dari auditnya, itu memang masih tumbuhannya di bawah pada negara yang maju dan juga peers kita. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat dari sisi lain ya, terkait khususnya mandatory yang motor insurance itu di 2025, itu ternyata melihatnya adalah potensi, dimana kalau misalkan kita melihat derajat di country-country atau negara-negara lain, itu sebetulnya untuk terkait dengan motor insurance atau insuransi wajib untuk kendaraan bermotor sudah dicanangkan. Jadi sebenarnya mungkin ini akan menjadi salah satu positif untuk terkait insurance, terutama untuk juga LPGI yang memiliki insentif network
terutama untuk di financial, karena memang juga mereka ada kementerian dari Hanwha. Nah, kalau misalkan kita melihat ini juga Hanwha ini memilih satu asuransi kendaraan bermotor berbasis digital itu bernama jadi memang ini juga menariknya karena mereka melakukan asuransi beragam dan kemudian juga bisa di customize sesuai dengan mauan daripada NASA. Itu memang kita melihat ada potensi yang ditambah dengan fitur digital daripada asuransi tersebut. Sehingga ini kita hanya untuk terkait dengan tadi karakteristik sportif dari baik regulasi dalam negeri, kemudian juga potensi pertumbuhannya. Kita melihatnya untuk strategi ini sendiri akan cukup kuat untuk terkait dengan pertumbuhan banyak di motor insurance space. Next. Kemudian kalau misalkan kita melihat dari sisi dari growth strateginya, Korean Intern di Indonesia ini memang juga telah dialokasi telah tumbuh secara signifikan, dan kemudian juga untuk perpindahan KKN ini juga provide opportunity untuk terkait dengan pertumbuhan daripada asuransi lagi ke depannya. Jadi memang dari asuransi di Indonesia sendiri ini telah bertumbuh, dan kemudian juga untuk investasi ke dalam negeri, terutama untuk Korea ini juga tertumbuh, sehingga memang untuk terkait dengan pertumbuhan asuransinya sendiri khususnya ke depannya juga lebih baik terkait platform dan juga engineering. Next. Kemudian kedua, yang di sisi lain ini sebenarnya juga untuk terkait dengan regulasi sendiri, ada disampaikan bahwa dari modal yang dibutuhkan untuk para industri ini juga akan ditingkatkan ke depannya. Ini juga jadi satu responsif dengan modal atas daripada Hanwha, kemudian juga memang modal impor daripada PGI yang juga cukup kuat. Ini seharusnya menjadi satu kasus positif juga tambahan untuk terkait dengan pertumbuhan daripada asuransi ini juga. Next. Ya, ini juga Hanwha, terkait dengan Hanwha sendiri salah satu asuransi terbesar di Korea ya, dan juga memang nomor satu. Memang presence-nya terkait dengan network-nya sendiri di financial space, hanya di asuransi juga cukup kuat, dan ini harusnya menjadi benefit untuk LPGI karena dari kepemilikan Hanwha sendiri mereka dapat kerjasama dengan network yang telah dimiliki oleh Hanwha untuk kedepannya membantu pertumbuhan daripada LPGI. Next. Terkait dengan earnings sendiri ya, untuk dari financial update-nya sekilas. Jadi memang kalau kita melihat untuk direct profit projection ini akan akan terus bertumbuh sesuai dengan guidance daripada perusahaan, di mana kalau misalkan untuk dari premi yang dicatatkan sendiri akan pertumbuhannya di sekitar 54% untuk setiap tahunnya. Kemudian juga properti ada di sekitar untuk breakdown-nya di 22,9. Kemudian motor loans masih tajam ya untuk proyeksi daripada pertumbuhan 38%. Dan kemudian untuk insurance-nya di sekitar 28%. Next. Untuk valuasinya sih ini, jadi kita melihat valuasi daripada LPG ini masih cukup lukratif. Di malam misalkan kita melihat dari PE dan PI-nya juga masih di bawah rata-rata daripada rata-rata PE dan PB-nya di 3 tahun terakhir. Memang kalau misalkan kita bandingkan dengan peers-nya agak sedikit lebih minum dibandingkan dengan peers-nya, di mana untuk PE sekarang ada di 19,2 kali, dan di mana kalau misalkan dari peers-nya itu rata-ratanya ada di 16,8 kali. Tapi kemudian tadi yang kita sampaikan bahwa untuk terkait dengan pertumbuhan daripada DPW-nya ini terus dicanangkan akan terus kuat, sehingga memang untuk dari valuasinya akan menjadi lebih baik ke depannya kami. Kemudian untuk resikonya ini kita melihat memang masih ada resiko kompetisi, kemudian juga untuk dekat dan menengah ini masih ada external down, dan juga masih terkait dengan regulatory challenges yang memang masih membutuhkan kepastian daripada faktor-faktor dari regulasi, baik itu dari motor insurance dan kemudian juga dari sisi konsolidasi daripada modal asuransi. Mungkin sekian dari saya, kembali ke Ati ya, terima kasih.